Normal Podcast. Apa kabar guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentu saja berhubungan dengan bisnis. Apalagi kalau kita tentang Toyota Recall yang kemudian pada tahun 2010. Untuk kali ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang sangat profesional di bidangnya. Mari kita sambut Mrs. Ayu dan Mrs. Anis. Jadi Mrs. Ayu ini adalah CEO dari Toyota dan Mrs. Anis adalah customer of Toyota. Good afternoon, Mrs. Ayu and Mrs. Anis. Good afternoon. Talking about Toyota, maybe everyone is familiar with this automotive company. Karena Toyota merupakan salah satu dari 3 perusahaan besar di dunia. Meskipun begitu, Toyota masih mengalami permasalahan-permasalahan dalam menjalankan bisnisnya. Termasuk pada periode 2009 hingga 2010, Toyota sempat menarik 10 juta unit produknya dari pasaran. Menanggapi hal tersebut, kira-kira apa penyebab dari bermasalahnya pedal gas pada beberapa tipe mobil Toyota? Mungkin dari Mrs. Ayu bisa dijelaskan penyebabnya. At the first, there were lots of news stating that Toyota car accident were the result of an electronic problem with the gas pedal of the car being produced. However, after the NASA Space Agency conduct inspection for 10 months, they have stated that the car electronic gas pedal system is not problematic. Even the U.S. Transportation Secretary Riley Hood stated that he was also wrong. Jadi tim pakar teknik NASA menyelidiki sebab masalah dari kecelakaan mobil-mobil Toyota yang ada, mengatakan bahwa selain kelalaian manusia, ada beberapa masalah mekanik yang menyebabkan kecelakaan itu. Mereka menyatakan bahwa ada 2 alasan teknik kenapa mobil-mobil Toyota bisa tanpa sengaja meluncur semakin cepat. The first, concern the carpet under the gas pedal when driving, and the second, sticking to the gas pedal which cause the driver to not be able to control the speed. Dengan adanya Toyota Recall tentu saja berdampak pada banyak hal. Saya ingin tahu dari point of view dari customer of Toyota, bagaimana dampak dari adanya Toyota Recall ini sendiri. Okay, this is from my point of view. Yes, as a customer, the first is the news about an accident caused by a disturbance the gas pedal and the discovery of the same problem in several types of Toyota cars while driving. Karena kan seperti kita tahu ya, untuk pedal gas ini kan adalah hal yang sensitif ya. Jadi jangan sampai saat kita berkendara justru ada kendala dengan pedal gas atau komponen lainnya. Karena kan hal ini sangat berbahaya ya bagi kita, apalagi bagi pengendara yang suka memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. With the damage to the car, yes, of course, it will cause cost to be incurred for repairs. Hal tersebut juga dapat memudarkan kepercayaan customer terhadap Toyota. Namun setelah kejadian kecelakaan itu, setelah dari sumber yang saya baca itu, Toyota melakukan penarikan terhadap produknya atau melakukan recall dengan jumlah unit yang cukup besar. Nah, hal tersebut tentu menimbulkan tanda tanya di kalangan customer. Why did Toyota do the recall? For some customer maybe hal tersebut menimbulkan pemikiran yang negatif ya, karena kan melihat dari jumlah produknya itu kan juga yang ditarik itu banyak. Tapi bagi saya pribadi itu hal tersebut adalah hal yang sangat positif ya, atau hal yang baik, karena kan dengan adanya recall tersebut menunjukkan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap kualitas produknya. Maybe not all companies want to recall the million of product like that, karena pasti kan dengan adanya recall tersebut itu kan pasti menimbulkan atau memunculkan biaya tambahan atau biaya yang lebih besar ya, dan juga selain juga menimbulkan biaya, juga menimbulkan stigma negatif di masyarakat, serta dengan adanya stigma negatif tersebut kan juga menimbulkan hilangnya kepercayaan beberapa customer terhadap Toyota tersebut. Selain customer, pasti dari perusahaan juga mengalami kerugian dari adanya recall ini. Maybe it can be explained how much loss must be borne by the company. Jadi kerugian apa saja yang harus company ini bayarkan untuk adanya Toyota Recall ini sendiri. The real impact is that our reputation as a safe car has been tarnished. Some of our customer left us after the news. Jadi setelah kami mengalami beberapa kerugian akibat adanya recall, yaitu penarikan besar-besaran sebesar jutaan mobil dari pasaran, kami mengalami kerugian sehingga kami mengalami titik lemah. Beberapa bulan setelah adanya recall, yaitu pada bulan Februari tahun 2010, kami mengalami kerugian penjualan sebesar 20% atau mengalami penurunan sebesar 20%. Mungkin butuh waktu yang lumayan lama bagi perusahaan kami untuk pulih ke keadaan yang sebelumnya. Meskipun adanya Toyota Recall dengan segala kerugiannya, namun menurut businessweek.com ternyata lebih dari 70% customer Toyota tetap setia dan percaya masalah ini akan terselesaikan.
Lalu, are you one the customer who still believe in the Toyota company or do you not believe it anymore? Mungkin bisa dijelaskan dari Mrs. Anis, apakah masih percaya atau tidak dengan produk yang sudah dihasilkan dari Toyota? Ya, saya salah satu customer yang masih percaya terhadap perusahaan Toyota. Because in my opinion, although there are cases where Toyota has to recall various products, it actually shows that Toyota really wants to provide the best quality for every product they offer to the customer. Karena kualitas mobil ini kan sangat berpengaruh ya terhadap keselamatan berkendara. Jadi dengan adanya recall tersebut dapat memastikan kembali kualitas dari setiap produk, apakah itu benar-benar aman atau tidak bagi pengendara atau bagi customer. Karena bisa saja kan walaupun sudah melewati uji quality control, tapi tetap saja ada produk yang cacat atau terkendala atau ada sesuatu yang rusak gitu. Karena mungkin saja dalam quality controlnya itu ada bagian yang terlewat atau dalam pengecekannya itu ada bagian yang kurang detail dalam pengecekannya. Because previously I was also loyal to using product from Toyota and I haven't had any problem. Therefore, I still believe in Toyota, especially since Toyota is famous as a brand with safe cars. Wah, ternyata bisa dibilang banyak customer yang masih setia ya dengan produk Toyota seperti Miss Anis. So, what do you think as the CEO will do about this? Jadi, apa yang Anda lakukan selaku CEO dengan adanya permasalahan ini? In Toyota production system, if only one defective product is found, then all parties must be held accountable, including myself as the CEO of Toyota. To make people believe that we will solve this problem and try to improve ourselves, I want them to clarify so that it can be broadcast all over the world. It is very inspiring for Mrs. Ayu Action as a CEO of Toyota because she is willing to take responsibility and clarify the Toyota recall issue to the public. Jadi saya soalnya ingin mendengar nih tanggapan dari Mrs. Anis dari point of view customer terkait tindakan yang sudah dilakukan oleh CEO Toyota. I appreciate the action taken by the CEO because she immediately intervened to handle it as a form of responsibility for the quality of every product market to customer. This will certainly increase customer trust in Toyota product because customer believe that Toyota always maintain the quality of their product and immediately overcome any problems that exist in their product. So customer are trust and loyal to Toyota. In handling Toyota recall, are there any problems experienced by the company? Our company is having a hard time dealing with some untrue news. This creates various kind of misunderstanding that are spread among the community. First, the media give the wrong impression that the acceleration problem that cause accident only occurs in Toyota cars. Padahal sebenarnya kendaraan yang diproduksi oleh GM, Ford, and Chrysler juga pernah mengalami kecelakaan yang sama dengan serangkaian panjang tuntutan hukum yang telah diajukan mengenai kecelakaan ini. The second, many media reports that the cause of the accident lies in Toyota electronic control system. Namun tidak terbukti bahwa ETCS atau Electronic Throttle Control System adalah alasan kenapa terjadinya akselerasi atau percepatan yang tiba-tiba pada kendaraan Toyota yang diproduksi. With the Toyota recall problem, what innovation will the company make to restore customer trust? We have made several innovations to ensure that such problem will not happen again. To increase our economic values, kami akan memulai restrukturisasi besar-besaran pada perusahaan dan juga organisasi kami yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan juga meningkatkan kontrol kualitas dengan proses perampingan produksi dari setiap jenis kendaraan yang akan kami produksi. To increase our social value, kami berkomitmen untuk melakukan perbaikan kualitas dan mengadakan pertemuan khusus oleh Komite Khusus Toyota untuk menegaskan kembali kualitas global Toyota sendiri. Kemudian, next up is the Toyota Way. Toyota Way sendiri adalah cara Toyota untuk memandang dunia dalam melakukan bisnis. Toyota Way secara singkat dapat diringkas menjadi continuous improvement atau peningkatan berkesinambungan dan rasa hormat terhadap orang lain, yang seringkali disebut dengan Kaizen atau pendekatan dasar Toyota dalam menjalankan bisnisnya. Dalam pilar-pilar yang menjadi pondasi Toyota Way ini, inti pilar dari tersebut adalah berfokus pada orang, perbaikan terus-menerus, dan juga penghargaan kepada orang lain. Wah, sangat luar biasa sekali inovasi-inovasi yang sudah direncanakan oleh perusahaan Toyota. Dan I also want to hear the expectation from customer for the Toyota company in the future.
Okay, actually for the car innovation it's good. Harapan saya terhadap Toyota ke depannya semoga dalam hal quality controlnya bisa lebih diperhatikan lagi dan juga bisa benar-benar diawasi lagi. Karena kan setiap bagian dari mobil itu kan sangat penting ya, apalagi itu juga berpengaruh terhadap keamanan dan juga kenyamanan kita saat berkendara. Hopefully in the future they can continue to innovate with more sophisticated technology and be able to provide the best quality for their customer. Semoga inovasi yang sudah dicanangkan oleh perusahaan Toyota dapat terwujud dan Toyota Recall tidak terjadi lagi. Maybe that's all for our podcast. Thank you for Mrs. Anis and Mrs. Ayu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Bilungan Podcast. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe and see you in the next podcast.